Islam adalah agama dengan pengikut terbanyak di Indonesia. Tercatat pemeluk agama tersebut di Nusantara mencapai 87,2% dari total penduduk. Jawa adalah wilayah yang dahulunya banyak terdapat kerajaan-kerajaan. Kehadiran Islam di daerah pesisir utara Jawa, dari bagian timur sampai barat, lambat laun menghasilkan munculnya kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan tersebut antara lain Kerajaan Demak, Cirebon, Banten, Mataram, dan kerajaan lainnya. Kerajaan Demak. Para ahli memperkirakan Kerajaan Demak berdiri sekitar tahun 1500. Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah atau di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Faktor yang mendorong berdirinya Kerajaan Demak. 1. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan para pedagang Islam mencari tempat persinggahan dan perdagangan baru, misalnya di Demak. Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak, masih keturunan Raja Majapahit, Brawijaya V. 3. Raden Patah mendapat dukungan dari para wali yang sangat dihormati. 4. Banyak adipati pesisir yang tidak puas dengan Majapahit dan mendukung Raden Patah. 5. Mundur dan runtuhnya Kerajaan Majapahit. 6. Kerajaan Majapahit sebagai lambang pemegang kekuasaan diberikan kepada Raden Patah. Raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak. 1. Raden Patah. Ia memerintah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Ia bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Ia merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Demak. 2. Adipati Unus. Ia memerintah pada tahun 1519 sampai 1521 Masehi. Ia mengganti Raden Patah yang wafat pada 1518. 3. Sultan Trenggono yang memerintah pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Ia dilantik oleh Sultan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Pada tahun 1522 Masehi, Demak mengirimkan pasukan ke Jawa Barat yang dipimpin oleh Fathahillah untuk menggagalkan terjadinya hubungan antara Kerajaan Pajajaran dan Portugis. Fathahillah berhasil mengusir Portugis serta menduduki Banten dan Cirebon. Kemudian Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 Juni 1527. Kemudian tanggal 22 Juni diperingati sebagai hari jadi Kota Jakarta. Salah satu hasil peninggalan budaya Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Di pendopo masjid inilah Sunan Kalijaga meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten yang tujuannya menyebarkan tradisi Islam. Tradisi tersebut sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Surakarta. Setelah Kerajaan Demak berakhir, berkembanglah Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Pajang berkembang berhasil mengalahkan Arya Panangsang yang berusaha merebut kekuasaannya. Tokoh yang membantu Sultan Hadiwijaya adalah Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Pemanahan. Untuk menghargai jasa-jasanya, Ki Gede Pemanahan diangkat sebagai adipati di Mataram. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya meninggal dan diganti Pangeran Benawa. Sementara itu, putra Ki Ageng Pemanahan, Raden Bagus Danang Sutawijaya yang menggantikan ayahnya hingga istana Pajang jatuh ke tangannya. Ia menjadi raja pertama Kerajaan Mataram dengan gelar Panambahan Senapati ing Alga Sayyidin Panatagama dengan pusat kerajaan di Kota Gede. Di Kerajaan Mataram ada golongan raja dan keturunannya, para bangsawan dan rakyat sebagai kaula kerajaan. Sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dikenal sebagai penatagama atau pengatur kehidupan keagamaan. Rakyat sangat hormat dan patuh serta hidup mengabdi kepada Sultan. Bidang kebudayaan di Kerajaan Mataram berkembang seni bangunan, ukir, lukis, dan patung. Seni tari yang terkenal yaitu tari Bedaya Ketawang. Terdapat perayaan kegiatan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan membunyikan gamelan Kiai Nagawilaga dan Kiai Guntur Madudu.
Juga diadakan upacara garebeg, yaitu mengarah gunungan dari keraton ke depan Masjid Agung. Gunungan tersebut dibuat dari berbagai makanan, kue, dan hasil bumi yang dibentuk menyerupai gunung. Upacara garebeg diadakan setiap tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha, 1 Syawal atau Idul Fitri, dan 12 Rabiul Awal atau Maulid Nabi. Beban sosial masyarakat Kerajaan Mataram bersifat agraris. Dr. Dehan, Jan Vos, dan Pieter Fransel melaporkan bahwa Jawa bagian tengah adalah daerah pertanian yang subur, dengan hasil utamanya beras. Pada abad ke-17, Jawa menjadi lumbung padi. Hasil pertanian yang lain yaitu kayu, gula, kelapa, kapas, dan palawija. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Bukit Imogiri, digantikan putranya yang bernama Amangkurat I. Amangkurat I wafat di Tegal Arum 1677 pada waktu mengungsi sehingga dijuluki Sunan Tegal Arum. Amangkurat I digantikan oleh Amangkurat II 1677 sampai 1703 Masehi. Amangkurat II membangun ibu kota Mataram yang baru, yang kemudian diberi nama Kartasura. Pengganti Amangkurat II secara berturut-turut adalah Amangkurat III 1703 sampai 1708 Masehi, Pakubuwono I 1708 sampai 1719 Masehi, Amangkurat IV 1719 sampai 1726 Masehi, dan Pakubuwono II 1726 sampai 1849 Masehi. Pada tahun 1755 dengan campur tangan POC, Kerajaan Mataram dibagi menjadi 2 wilayah dengan melalui Perjanjian Giyanti. Berikut isi Perjanjian Giyanti. 1. Kesultanan Yogyakarta atau Ngayogyakarta Hadiningrat diperintah oleh Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. 2. Kasuhunan Surakarta atau Kasunanan Surakarta diperintah oleh Sri Susuhunan Pakubuwono III. Pada tahun 1757, Kerajaan Mataram terpecah belah melalui Perjanjian Salatiga. Kerajaan Mataram menjadi kerajaan-kerajaan kecil yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Kadipaten Pakualaman, dan Kadipaten Mangkunegaran. Kesultanan Banten. Kerajaan Banten berdiri sekitar tahun 1526 pada waktu Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pasir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan. Kemudian menjadikannya sebagai militer serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surasowan, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan yaitu Kesultanan Banten. Berikut raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Banten. Yang pertama yaitu Hasanuddin, melakukan perluasan wilayah kekuasaan ke Lampung. Yang kedua Panembahan Yusuf, berupaya untuk memajukan pertanian dan pengairan. Bahkan Panembahan Yusuf juga berusaha meluas wilayah kekuasaannya yaitu dengan merebut Pakuan Pajajaran pada tahun 1579 Masehi. Yang ketiga yaitu Maulana Muhammad, menyerang Palembang dikarenakan Kerajaan Palembang lebih setia pada Mataram, sekaligus merupakan saingan Kerajaan Banten. Yang keempat Abu Mufakir, tahta kerajaan diserahkan pada Abu Mufakir pada saat berumur 5 bulan. Yang kelima Sultan Agung Tirtayasa, Kerajaan Banten mencapai masa kejayaan. Sultan Agung Tirtayasa berupaya memperluas wilayahnya dan mengusir Belanda dari Batavia. Bahkan Sultan Agung Tirtayasa juga berhasil memajukan perdagangan sehingga Banten berkembang menjadi Banten internasional dan dikunjungi oleh kapal-kapal Persia, Arab, Cina, Inggris, Prancis, dan Denmark. Kerajaan Banten bertumbuh pada bidang perdagangan. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, kedudukan Kerajaan Banten sangat strategis di tepi Selat Sunda. Yang kedua, Banten memiliki bahan ekspor penting. Yang ketiga, Kerajaan Banten terletak di Teluk Banten dan pelabuhannya memiliki syarat sebagai pelabuhan dagang yang baik. Yang keempat, jauhnya Malaka ke tangan Portugis mendorong pedagang Islam mencari daerah baru di Jawa Barat, yaitu Banten dan Cirebon. Dalam seni bangunan, Kerajaan Banten meninggalkan bangunan Masjid Agung Banten yang dibangun sekitar abad ke-16. Kerajaan Cirebon. Letak Kerajaan Cirebon berada di pantai utara
utara Jawa Barat dan perbatasan dengan Jawa Tengah. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah sekitar abad ke-15. Syarif Hidayatullah lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo. Menurut Tongpiras, Islam sudah hadir di kota Cirebon 40 tahun sebelum kehadiran Tongpiras. Raja yang mewarnai kehidupan politik di Cirebon: 1. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati atau Pendeta Ratu 1479 sampai 1563. Pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah, selain mendirikan kerajaan Cirebon, juga telah berhasil menyebarkan Islam ke Kuningan, Talaga, dan Galuh antara tahun 1518 sampai 1530 Masehi. 2. Panembahan Ratu 1 1570 sampai 1649. Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu 1, hubungan dengan Kerajaan Mataram terjalin dengan harmonis melalui pernikahan di antara kedua keluarga kerajaan. 3. Panembahan Ratu 2 atau Panembahan Grililaya 1649 sampai 1677 Masehi. Panembahan Ratu 2 pernah dipanggil ke Mataram dan selama 12 tahun tidak pernah kembali ke Cirebon hingga akhirnya hayatnya Panembahan Ratu 2 dimakamkan di Bukit Grililaya sebelah Imogiri, Yogyakarta. Menjelang akhir abad ke-17, keberadaan Kesultanan Cirebon diwarnai dengan perjanjian-perjanjian dengan FOC, seperti perjanjian pada tanggal 7 Januari 1681. Dengan perjanjian tersebut, Kesultanan Cirebon mulai dicampuri politik kolonial FOC. Setelah itu, di bidang ekonomi perdagangan, FOC mendapatkan hak monopoli seperti pakaian dan opsum. Begitu juga antar ekspor komoditas ladang bebas, kayu dan gula berada di tangan FOC. Sejak tahun 1697, kekuasaan Keraton Kasepuhan dan Kanoman berbagi menjadi Kaceroponan dan Kaparoman. Menurut Samron Sidikwi, sejak tahun 1681 sampai 1940 Masehi, Kesultanan Cirebon mengalami kebosokan Kamena kolonisasi.